Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para alimul ulama, wabil khusus DKM Masjid Baitul Aziz, para bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para sepuh-sepuh, para adik-adik. Alhamdulillah, seperti biasa pengajian rutinan pada malam minggu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas qudrat iradatnya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesempatan kita bisa bersama-sama menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan tadi maghrib berjamaah dan langsung kita mengikuti pengajian. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, anak-anak kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم كل جمعة يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita sudah membaca Fatihah salawat, mudah-mudahan kita senantiasa yang dicintai, umat yang dicintai oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di dalam kita masih namanya kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya ada ya sebagian ulama hikmah mengatakan ada empat perkara ya nilainya baik, tapi ada lagi empat perkara yang nilainya lebih baik. Amba'adil hukama arba'atu hasanatun walakin arba'atu minha ahsan. Empat perkara itu baik, tapi ada lagi empat perkara yang lebih baik. Kita maunya yang gimana? Ada empat perkara baik, tapi ada yang lebih baik. Yang pertama apa? Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasan walakinna minal mar'ati ahsan. Yang pertama apa? Adanya sifat haya atau malu pada kaum laki-laki adalah baik. Kita bagi laki-laki mempunyai sifat malu baik. Ya. Tapi bagi perempuan sifat malu itu lebih baik. Artinya apa di sini? Menerangkan bahwasannya sifat malu itu bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Tapi ada konteksnya. Malunya malu apa? Malu kita berbuat maksiat, malu kita ghibah, malu kita ya tidak berbuat baik, malu tidak ibadah. Jadi malunya itu malu dalam hal-hal positif. Nggak apa-apa, kita malu ya hal-hal kayak gitu. Ya. Jadi kita harus mempunyai malu kepada sifat-sifat yang negatif. Maaf, sifat-sifat negatif. Kita malu kalau nggak sholat, kita malu berbuat riba, kita malu berbicara bohong. Ini malu penting. Karena kalau manusia tidak didasari rasa malu, kita nantinya seperti hewan. Hewan punya rasa malu nggak? Kagak. Maka manusia disifati rasa malu. Dengan kita disifati rasa malu, kita berbuatnya hati-hati, berbuat laksanakannya hati-hati ketika semuanya dengan penuh hati-hatian. Karena apa? Dengan adanya sifat malu bisa menjaga diri kita dari hal-hal negatif. Kita malu kalau riba, kita malu kalau banyak dusta dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak baik. Wanita itu tadi. Bagi perempuan malu kalau tidak menutup auratnya kemana-mana, ya harus pakai tudungan. Karena satu helai rambut perempuan ketika dilihat bukan mahramnya, ini kita bicara secara hukum ya, bicara secara hukum. Kalau dilihat bukan mahramnya, itu hukumnya apa? Dosa. Ya, apalagi malam minggu begini Maya, malam minggu begini di jalan ramai, model gimana aja cewek ada itu. Apalagi kalau saya mah jalan ya, pulangnya jauh ya.
Ya udah yang gimana aja kelihatan. Kalau kita merem begini, lah nabrak saya. Iya, jadi itu berarti bonus lah mungkin ya. Tapi kita juga melihat sekeliling jadi pelototin, ntar melihat pelototin, astagfirullah tapi beri pelotot jangan. Artinya astagfirullahnya cukup sekali pandang, jangan di pelototin kita pun jangan. Ya, nggak apa-apa. Kalau sekali nggak mau, tapi jangan kita juga itu nggak mau gimana. Ya, itu kalau pandangan pertama itu adalah anugerah. Iya, tapi kalau yang kedua kita melotot lagi, dosa udah beda lagi. Negesin ini mah, kayak gimana sih ya itu negesin namanya. Itu nggak boleh. Itu mana negesin ya nggak boleh. Kayak gimana sih? Nah itu nggak boleh. Itu ya nggak boleh. Ya seperti itu. Ya, jadi rasa malu itu penting. Perempuan saya ini, ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua apa? Yang kedua yang lebih baik. Yang kedua wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umar ahsan. Nah ini nih, jawab nih. Adil pada setiap orang adalah baik. Kita ini harus adil. Ya, harus adil kepada setiap orang. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan pada posisinya, itu adil. Manajer sama bawahan seperti QC dan lain sebagainya di bawah, ya nggak mungkin kan gajinya sama, nggak mungkin, karena dia mempunyai tupoksi yang berbeda. Adil seperti itu, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan jabatannya. Itu adil. Ya. Terus apa? Ini kita adil. Adil itu kami. Apalagi adil bagi pemerintah itu lebih baik. Sama pemerintah. Pemerintah sama pemimpin lebih baik itu lebih baik. Makanya seorang pemimpin itu kalau memimpinnya baik maka dia masuk surganya duluan. Tapi sebaliknya kalau pemimpin sebaliknya ya, pemimpinnya nggak baik maka dia masuk surganya belakangan. Iya, jadi pemimpin itu ada dua fungsi. Yang pertama keuntungannya masuk surga duluan, yang kedua masuk surga